Ada sejumlah kejadian luar biasa ketika sang ibu Aminah binti Wahab mengandung Nabi Muhammad. Salah satu yang dialami ibunda Nabi Muhammad itu adalah mendapat kabar dari Allah bahwa akan lahir dari rahimnya seorang yang paling mulia di muka bumi. Di dalam kitab An-Nimatul Kubra, Al-Alam yang ditulis Syekh Shihabuddin Ahmad bin Hajar Al-Haytami As-Syafi'i, dalam kitab itu dikisahkan bahwa ibunda Aminah mengalami kejadian-kejadian luar biasa saat 12 hari menjelang kelahiran Nabi Muhammad. Kejadian-kejadian itu dialami ibunda Aminah sejak malam pertama sampai 12 Rabiul Awal, dan ketika itu ibunda Aminah merasakan kedamaian dan ketentraman dalam hatinya ketika mengandung Nabi Muhammad. Pada malam kedua dan ketiga di bulan itu, ibunda Aminah mendapat berita dari Allah tentang anugerah yang diberikan Allah kepadanya, yakni seorang nabi yang paling agung yang akan lahir dari rahimnya. Ibnu Hisham dalam Sirah Nabawiyah berkata, bahwa malaikat mendatangi Aminah dan memberitahu bahwa dirinya sedang mengandung seorang pemimpin umat. Malaikat pun menyampaikan kepada ibunda Aminah, agar ketika bayi itu lahir Aminah menamainya dengan nama Muhammad. Kemudian ia diperintahkan berdoa memohon agar baik itu dilindungi Allah dari setiap kejahatan, dan dari orang-orang yang hasut. Selanjutnya, pada malam keempat ibunda Aminah mendengar jelas suara zikir malaikat. Sehari setelahnya, yakni pada malam kelima Rabiul Awal, Aminah bermimpi bertemu dengan Nabi Ibrahim. Dalam mimpinya itu Nabi Ibrahim berkata, agar Aminah berbahagia karena mengandung Nabi Muhammad. Pada malam ke-6 ibunda Aminah menyaksikan cahaya memenuhi alam semesta hingga tak ada kegelapan. Sehari setelahnya ia menyaksikan malaikat beramai-ramai mendatangi rumahnya dan menyampaikan kabar gembira bahwa waktu kelahiran Nabi Muhammad semakin dekat. Memasuki malam ke-8 Rabiul Awal, ibunda Aminah mendengar berita tentang seruan dari seluruh alam semesta agar dirinya berbahagia karena kelahiran Nabi semakin dekat. Pada 9 Rabiul Awal Aminah merasakan lebih tenang dan damai, tak ada sedikit pun rasa susah dan kekhawatiran menyelimutinya. Di malam ke-10 ibunda Aminah melihat Tanah Mina dan Haif turut bergembira menyambut kelahiran Nabi Muhammad. Begitupun pada malam ke-11, ia melihat masyarakat sekitarnya begitu senang menyambut detik-detik kelahiran sang Nabi. Pada malam ke-12 Rabiul Awal ibunda Aminah melihat langit begitu cerah tanpa terhalang mendung sedikitpun. Ketika itu ibunda Aminah menangis karena pada malam itu ia seorang diri di rumah. Sementara Abdul Muthalib, yakni kakek Nabi Muhammad, sedang bermunajat di Ka'bah menanti kelahiran sang bayi yang mulia. Namun saat itu juga Allah mengutus 4 orang wanita mulia untuk menghibur dan menemani proses kelahiran anaknya, yaitu Nabi Muhammad. Keempat perempuan itu adalah Hawa istri dari Nabi Adam, Sarah istri Nabi Ibrahim, Asiyah binti Muzahim istri Fir'aun, dan Maryam binti Imran ibu Nabi Isa. Mayoritas ulama sepakat bahwa Nabi Muhammad lahir pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal pada tahun Gajah. Banyak kitab dan buku yang mengulas bagaimana mengagumkan dan menakjubkannya detik-detik kelahiran Nabi Muhammad. Nabi Muhammad adalah Nabi dan Rasul terakhir yang diutus Allah untuk umat manusia. Saat kelahiran Nabi Muhammad banyak kejadian menakjubkan yang terjadi. Ketika itu, pintu-pintu surga dibuka lebar sementara pintu-pintu neraka ditutup. Ribuan malaikat turun ke bumi hingga memenuhi seluruh gunung di Mekah. Bulan terbelah dan bintang bersinar begitu terang. Dan sejumlah kejadian ajaib lainnya datang menyambut kelahiran Nabi Muhammad. Di dalam kitab Sirah Nabawiyah karya Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri dikisahkan, Ibnu Sa'ad meriwayatkan bahwa ibunda Nabi Muhammad berkata, setelah bayiku keluar aku melihat ada cahaya yang keluar menyinari istana-istana di Syam. Selain Ibnu Sa'ad, dalam riwayat Ahmad juga mengeluarkan riwayat serupa dari jalur Al-Albad bin Sariyah. Dan dalam beberapa riwayat juga menyebutkan beberapa peristiwa yang terjadi sebagai bukti kerasulan Nabi Muhammad. Peristiwa pertama adalah runtuhnya 10 balkon istana Kisra. Peristiwa kedua, padamnya api yang biasa disembah orang-orang Majusi. Dan peristiwa ketiga, runtuhnya beberapa gereja di sekitar Buhairah. Namun di antara banyak kejadian yang terjadi, ada satu kejadian yang tidak kalah menarik ketika Nabi Muhammad lahir ke dunia, yakni turunnya 4 wanita mulia yang menemani ibunda Aminah ketika melahirkan Nabi Muhammad. Pada malam ke-12 bulan Rabiul Awal ketika Abdul Muthalib kakek Nabi Muhammad tengah bermunajat di Ka'bah, ibunda Aminah bersedih karena hanya seorang diri di rumah dan tidak ada satu orang pun kerabat yang menemaninya. Bingung di dalam kesendiriannya ibunda Aminah menangis karena tidak ada satu orang pun kerabat yang menemani dan membantunya. Di saat ia hendak melahirkan di tengah kegalauannya itu tiba-tiba saja muncul 4 orang perempuan di dalam rumah ibunda Aminah. Mereka begitu cantik, anggun, harum, dan diliputi dengan cahaya yang memancarkan kemilauan.
wanita pertama datang menghampiri Bunda Aminah. Ia kemudian berkata kepada Ibunda Aminah, "Sungguh berbahagialah engkau wahai Aminah." Wanita pertama melanjutkan kalau Ibunda Aminah adalah perempuan yang paling beruntung dan mulia di dunia ini karena telah mengandung Nabi Muhammad sang pemimpin setiap insan. Setelah mengucapkan selamat, maka wanita pertama itu kemudian duduk di sebelah kanan Ibunda Aminah. "Siapakah engkau?" tanya Ibunda Aminah kepada wanita pertama itu. Wanita pertama itu pun berkata, "Aku adalah Hawa istri Nabi Adam ibunda seluruh umat manusia. Aku diperintahkan Allah untuk menemanimu," jawab wanita pertama tersebut. Selanjutnya, wanita kedua juga mendekat kepada Ibunda Aminah. Ia kurang lebih sama menyampaikan pujian kepada Ibunda Aminah sebagaimana wanita pertama. Tak ada di dunia ini wanita yang mendapatkan kemuliaan dan keberuntungan daripada Aminah. Aminah mengandung Nabi Muhammad, seorang yang begitu istimewa, mulia, agung, cerdas, dermawan, dan sangat berwibawa. Setelah ditanya Ibunda Aminah, wanita kedua menjawab kalau dirinya adalah Sarah, istri Nabi Ibrahim. Ia juga berkata bahwa dirinya juga diperintahkan Allah untuk menemani proses kelahiran Nabi Muhammad. Sarah kemudian duduk di sebelah kiri Aminah. Giliran wanita ketiga yang menghampiri Ibunda Aminah. Ia menyebut kalau Aminah begitu beruntung karena telah mengandung kekasih Allah. Setelah menyampaikan pujiannya, ia kemudian duduk di belakang Aminah. Lagi-lagi Aminah bertanya siapa gerangan wanita ketiga tersebut. Wanita tersebut kemudian menjawab kalau dirinya adalah Asya binti Muzahim istri Fir'aun. Ia juga diutus Allah untuk menemani Aminah. Kini wanita terakhir yang maju mendekati Ibunda Aminah. Sama seperti wanita-wanita sebelumnya, wanita keempat ini juga menyanjung Aminah sebagai wanita yang sangat beruntung karena telah mengandung Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad adalah seorang nabi yang dianugerahi Allah banyak mukjizat, seseorang yang menjadi junjungan seluruh penghuni langit dan bumi. Wanita keempat lalu duduk di depan Ibunda Aminah. Ibunda Aminah semakin kagum karena wanita ini lebih anggun, berwibawa dan cantik. Ia pun meminta agar Aminah tersenyum dan tidak lagi menangis. Kemudian Ibunda Aminah berkata, "Siapakah engkau?" Wanita keempat itu berkata, "Sesungguhnya aku adalah Maryam binti Imron ibunda Nabi Isa." Akhirnya Ibunda Aminah yang awalnya bersedih pun menjadi tenang dan damai setelah ditemani oleh wanita-wanita mulia tersebut. Pada saat tanda-tanda kelahiran sudah dirasakan, Ibunda Aminah pun menyandarkan tubuhnya kepada keempat wanita mulia itu. Diriwayatkan bahwa saat melahirkan Nabi Muhammad, Ibunda Aminah tidak merasakan seperti yang dirasakan perempuan lainnya saat melahirkan. Dia tidak lelah, tidak pula merasakan pedihnya rasa sakit seperti yang dialami layaknya ketika saat wanita menjalani proses persalinannya. Ketika proses persalinan selesai, Ibunda Aminah mengirim utusan untuk memberitahu sang kakek Abdul Muthalib tentang kelahiran anaknya. Lalu dibawa oleh Nabi Muhammad yang masih bayi itu ke Ka'bah sebagai bentuk syukur dan memohon perlindungan. Kemudian Abdul Muthalib menamai cucunya dengan nama Muhammad, nama yang belum pernah terdengar kala itu. Di dalam satu riwayat dikatakan bahwa pada malam kelahiran Nabi Muhammad, bumi berguncang dilanda gempa sehingga berhala-berhala yang terpancang di sekitar Ka'bah jatuh bergelimpangan dan berhancuran. Sang kakek, Abdul Muthalib mengatakan, "Ketika aku sedang berada di Ka'bah, tiba-tiba berhala jatuh dari tempatnya. Lalu aku mendengar suara dari dinding Ka'bah berkata, 'Telah lahir Nabi pilihan yang akan membinasakan orang kafir, dan menyucikanku dari berhala-berhala ini, dan akan memerintahkan penyembahan kepada Allah yang Maha Mengetahui.'"